Di sini kami ingin memaparkan atau membacakan laporan penelitian kualitatif kami tentang pengalaman perawat dalam pencegahan komplikasi pada pasien dengan penyakit jantung koroner di Rumah Sakit Kota Medan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Putra Priyadi Siregar SKM MKM atas bimbingannya kepada kami dalam penulisan laporan penelitian kualitatif ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu latar belakang. Penyakit jantung koroner atau BJK merupakan penyebab utama kematian di dunia, termasuk Indonesia, dengan prevalensi sekitar 1,5% dari total penduduk pada tahun 2019. PJK disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah ke jantung yang dapat memicu gejala serius seperti nyeri dada hingga serangan jantung. Pasien PJK sering mengalami stres dan kecemasan tinggi, sehingga peran perawat sangat penting tidak hanya dalam aspek medis, tetapi juga dalam memberikan dukungan emosional. Namun, perawat menghadapi tantangan besar seperti beban kerja berat, keterbatasan sumber daya, dan tekanan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman perawat dalam mencegah komplikasi pada pasien PJK di Rumah Sakit Kota Medan, guna menemukan wawasan baru dalam menurunkan prevalensi PJK dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan secara holistik. Lalu saya akan lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana pengalaman perawat dalam melakukan pencegahan komplikasi pada pasien dengan penyakit jantung koroner di Rumah Sakit Kota Medan. Lalu yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi perawat dalam memberikan tips pencegahan komplikasi pada pasien dengan penyakit jantung koroner di Rumah Sakit Kota Medan. Lalu yang ketiga adalah faktor-faktor apa yang mendukung atau menghambat perawat dalam upaya pencegahan komplikasi penyakit jantung koroner. Lalu ada tujuan penelitian, yang pertama itu adalah untuk mengeksplorasi pengalaman perawat dalam pencegahan komplikasi pada pasien dengan perawat jantung koroner di Rumah Sakit Kota Medan. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perawat dalam memberikan tips pencegahan komplikasi pada pasien dengan penyakit jantung koroner di Rumah Sakit Kota Medan. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perawat dalam upaya pencegahan komplikasi penyakit jantung koroner. Lalu ada tujuan penelitian, yang pertama itu adalah untuk mengeksplorasi pengalaman perawat lalu ada batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini antara lain yaitu satu, fokus pada perawat yang bekerja di rumah sakit yang berada di wilayah Kota Medan. Lalu yang kedua, pengalaman perawat dalam melakukan pencegahan komplikasi pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Lalu yang ketiga, data yang dikumpulkan berasal dari wawancara langsung dengan perawat yang memiliki pengalaman dan dalam merawat pasien dengan penyakit jantung koroner. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama itu ada teori perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan maksudnya dalam profesi perawatan tidak hanya mencakup aspek fisik, tapi juga emosional dan psikologis. Sebagaimana ditegaskan oleh teori Karen James Watson yang menekankan pentingnya hubungan manusiawi, kasih sayang, dan dukungan emosional dari perawat kepada pasien. Lalu, Carey merupakan inti dari keperawatan yang menentukan pendekatan holistik termasuk penerimaan tanpa syarat, lingkungan penyembuhan yang nyaman, dan hubungan saling percaya. Prinsip ini sangat penting terutama dalam merawat pasien dan dengan penyakit jantung koroner yang rentan terhadap stres dan kecemasan, di mana komunikasi terapeutik yang baik dan sikap peduli dari perawat dapat mempercepat perawatan mereka secara menyeluruh. Yang bab 2 yang selanjutnya yaitu model pengelolaan stres. Perawat sering mengalami stres tingkat tinggi akibat beban kerja, tuntutan nasional, dan tekanan lingkungan kerja, sehingga pengelolaan stres menjadi
krusial untuk menjaga kualitas pelayanan. Teori stres Lazarus dan Volkmann menjelaskan dua strategi tema coping, yaitu coping emosional atau seperti relaksasi dan dukungan sosial untuk mengatasi tekanan psikologis. Dan ada juga coping problematik yang berfokus pada penyelesaian masalah secara efektif dalam rangka merawat pasien penyakit jantung koroner atau PJK. Lalu, yaitu kombinasi kedua strategi ini sangat diperlukan agar perawat tetap tenang secara emosional sekaligus sigap dalam mengambil keputusan medis. Penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian manajemen stres dan keterampilan komunikasi dapat meningkatkan ketahanan mental perawat serta kualitas perawatan yang diberikan. Sehingga penting bagi rumah sakit untuk menyediakan program pelatihan tersebut guna mendukung kesejahteraan tenaga kesehatan dan pasien. C yaitu teori komunikasi terapeutik. Model komunikasi Pavlov menekankan pentingnya hubungan interpersonal melalui 4 fase komunikasi terapeutik: organisasi, kerja, penyelesaian, dan transisi, yang semuanya itu berperan besar dalam mendukung pemulihan pasien, khususnya penderita penyakit jantung koroner atau PJK. Pada fase orientasi, perawat membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan aman bagi pasien untuk mengungkapkan kekhawatirannya. Fase kerja ini melibatkan kolaborasi aktif dalam perawatan, sedangkan fase penyelesaian dan transisi fokus pada persiapan pasien menjalani hidup pasca perawatan dan dukungan lanjutan. Komunikasi yang empatik dan terbuka tidak hanya membantu mengurangi kecemasan pasien, tetapi juga meningkatkan kepatuhan mereka terhadap perawatan. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi terapeutik menjadi kunci bagi perawat dalam memberikan pelayanan holistik yang efektif, terutama dalam kasus kronis seperti PJK. Yang D yaitu teori perawatan psikososial. Teori ini yaitu teori perawatan psikososial Roy menekankan pentingnya peran perawat dalam membantu pasien beradaptasi dengan stres fisik dan emosional akibat penyakit, khususnya pada pasien penyakit jantung koroner atau PJK yang sering menghadapi tantangan psikologis seperti kecemasan dan ketakutan. Melalui adaptation model, Roy menjelaskan bahwa kesehatan adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan fisik, sosial, dan psikologis, sehingga perawat sendiri perlu memberikan perawatan holistik yang mencakup 4 aspek adaptasi: fisiologis, peran sosial, kehidupan, dan emosional, serta persepsi dan pengolahan informasi. Dengan memahami proses adaptasi ini, perawat dapat memberikan dukungan yang lebih tepat seperti komunikasi terapeutik untuk membantu pasien mengelola dampak psikososial dari penyakit dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya ada E, penelitian terdahulu. Penelitian tentang pengalaman perawat dalam merawat pasien dengan penyakit jantung koroner atau PJK menyoroti berbagai tantangan medis dan psikososial yang mereka hadapi, terutama dalam situasi gawat darurat seperti serangan jantung dan cardiac arrest. Beberapa studi ini menunjukkan bahwa pelatihan intensif dan pengalaman perawat sangat mempengaruhi keberhasilan tindakan resusitasi. Sementara tekanan emosional dan keterbatasan informasi sering terjadi kendala dalam pengambilan keputusan cepat. Selain itu, pentingnya dukungan psikologis dan kolaborasi antar profesi juga menjadi fokus, seperti dalam penerapan clinical pathway yang terbukti meningkatkan efektivitas perawatan dan mempercepat respons medis. Secara keseluruhan, kesiapan sistem emosional perawat serta sistem kerja yang terorganisir sangat menentukan kualitas pelayanan terhadap pasien PJK. Selanjutnya. Baik, selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anissa Marsha Agustin. Bab 3 itu ada metode penelitian.
A. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif para perawat dalam pencegahan komplikasi pada pasien dengan penyakit jantung koroner atau PJK di Rumah Sakit Kota Medan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dan persepsi yang dibentuk oleh perawat melalui pengalaman nyata mereka dalam praktik keperawatan. Desain fenomenologi dipilih karena sesuai dengan mengungkap kedalaman pengalaman, tantangan, serta makna personal yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. B. Ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian di Rumah Sakit Kota Medan. Waktu penelitian selama seminggu, tepatnya di bulan Mei tahun 2025. Lalu ada teknik pengumpulan sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan partisipan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, hanya perawat yang memiliki pengalaman relevan dalam pencegahan komplikasi pasien PJK yang diikutsertakan. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informan yang benar-benar memahami fenomena yang teliti. Lalu ada instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi terstruktur dan lembar observasi, seperti contoh di atas ini. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui dua metode utama, yaitu wawancara mendalam dan observasi langsung. Data dari kedua metode ini akan saling melengkapi untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang fenomena yang diteliti. Terakhir ada teknik analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik. Proses ini diawali dengan transkripsi, wawancara, dan pengumpulan catatan observasi. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian kode pada data yang relevan. Setelah pengkodean, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang mencerminkan makna dan pola dalam pengalaman perawat. Tema-tema tersebut akan dikategorikan dan dianalisis lebih lanjut dengan mengkaitkan pada teori-teori yang relevan seperti teori perawatan oleh Jean Watson atau teori stres oleh Lazarus dan Volkmann. Untuk menjaga validitas hasil, dilakukan proses member checking dengan memberi konfirmasi dan partisipan terhadap hasil temuan yang diperoleh. Nah, untuk yang bab 4 ada hasil dan juga pembahasan. Hasil dari responden pertama yang bernama Putri Wulandari, ia telah bekerja sebagai perawat selama kurang lebih 10 tahun dan juga tentunya sering kedatangan pasien dengan penyakit jantung koroner. Nah, perawat itu menekankan bahwa pentingnya edukasi hidup sehat kepada pasien seperti berhenti merokok, menjaga pola tidur, dan makan rendah lemak untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, pasien dengan penyakit jantung koroner juga dianjurkan mengikuti posyandu lansia untuk mendapatkan manfaat seperti senam kardio guna menjaga kesehatan jantungnya. Nah, selanjutnya untuk bab 5 bagian penutup. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil wawancara dari analisis, perawat memiliki peran yang krusial dalam mencegah komplikasi penyakit jantung koroner melalui edukasi, pemantauan, dan pendekatan empatik, terutama kepada pasien lansia. Meskipun tantangan seperti rendahnya kesadaran pasien itu masih dihadapi, komunikasi yang berkelanjutan dan intervensi tepat terbukti efektif dalam menurunkan resiko komplikasi. Penguatan kompeten perawat dan kolaborasi dengan keluarga menjadi kunci untuk perawat holistik yang berkelanjutan. Adapun saran dari penelitian kali ini yaitu untuk mencegah komplikasi pada pasien jantung koroner, rumah sakit disarankan untuk rutin melatih perawat dalam komunikasi terapeutik, edukasi kesehatan, dan penanganan kegawat daruratan, serta melibatkan keluarga dalam pendampingan pasien secara holistik. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari laporan penelitian kualitatif kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.